Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Bandros Academy. Ini adalah video perkenalan dan video penyambutan buat teman-teman member baru Bandros ya. Terutama buat teman-teman member yang memang belum tahu dan belum ngerti apa sih Bandros dan bagaimana cara bekerjanya. Nah, jadi salam kenal teman-teman. Saya Iqbal, founder dari bandros.co.id. Ya, semoga dengan bergabungnya teman-teman di Bandros ya, teman-teman bisa belajar dan bisa berpenghasilan di bandros.co.id. Nah, oke, apa sih Bandros itu? Ya, Bandros adalah sebuah e-commerce agregator ya. Jadi bukan sekedar toko online biasa, bukan sekedar e-commerce seperti pada umumnya gitu. Nah, bandros.co.id ya, dengan memiliki tagline kini semua bisa berbisnis online ya, kita berawal dari sebuah masalah ya, di kota Bandung terutama. Jadi kami membangun Bandros 5 tahun yang lalu dan kami melihat banyak sekali masalah dan peluang. Di antaranya ya banyak UMKM dan industri kreatif atau industri rumahan memiliki produk yang bagus gitu loh, tapi mereka hanya fokus di penjualan, di produksi aja, tapi tidak punya tim pemasaran atau nggak tahu bagaimana cara menjual gitu. Kemudian UMKM di Indonesia memang kesulitan mengakses pasar yang lebih luas gitu loh, karena memang terkendala dari infrastruktur dan mungkin SDM mereka sendiri. Nah, kemudian ya pembayaran dengan metode konvensional itu cukup lama untuk mereka karena cash flow adalah darah gitu loh. Jadi teman-teman UMKM yang biasanya konvensional, misalkan konsinyasi, dibayarnya bulanan, dibayarnya 3 bulan, itu memberatkan mereka. Akhirnya perlahan satu persatu UMKM tumbang karena lamanya pembayaran dari departemen store, dari istilahnya dari toko-toko yang biasa menjadi saluran distribusi mereka gitu. Nah, kami melihat peluang, jadi pertumbuhan marketplace dan sosial media ini memang mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru. Nah, seperti teman-teman ini, nah teman-teman yang daftar ke member Bandros itu salah satunya adalah berpeluang ya untuk menjadi pengusaha gitu, dengan mungkin pertama belajar jualan melalui platform Bandros gitu kan. Nah, kemudian ya banyaknya UMKM Indonesia memiliki produk berkualitas teman-teman. Jadi UMKM Indonesia tuh banyak banget punya produk berkualitas, tapi nggak bisa masarin dan ternyata harganya terjangkau gitu loh. Ya, kemudian juga ya semua orang kini bisa berbisnis online dengan modal yang relatif sedikit. Nah, saya bilang enggak, bukannya tanpa modal, tapi semua bisnis itu perlu modal ya. Bahkan ya modalnya cuma internet gitu ya. Jadi semua bisnis itu perlu modal, dan ya, teman-teman juga terima kasih sudah menjadi member Bandros dan membayar registrasi. Nah, jadi teman-teman, akad yang ada di Bandros itu ketika teman-teman apa ya mendaftar sebagai member Bandros itu adalah akad biaya platform ya teman-teman. Jadi nih, kalau teman-teman biasanya jualan online itu teman-teman mengambil supplier tas dari supplier A, kemudian nyari produk sepatu dari supplier B, nyari produk gamis di supplier C gitu kan. Nah, teman-teman kan biasanya tuh dari berbagai supplier gitu kan. Nah, kami di Bandros itu menyatukan banyak supplier, sekarang ini ada lebih dari 15.000 produk, itu disatukan tuh dalam satu platform. Kami juga punya fulfillment, kami juga punya tim packing. Makanya teman-teman, biaya registrasi itu akadnya adalah sewa platform ya, sewa aplikasi, yang dimana teman-teman ketika sudah membayar ya teman-teman berhak untuk mengakses semua fitur yang ada di aplikasi di Bandros. Nah, kemudian setelah teman-teman menyewa aplikasi Bandros ya, kami juga sudah bekerja sama beberapa brand ya, sama beberapa vendor, dan vendor-vendor tersebut adalah vendor-vendor yang sudah memperbolehkan ya atau mempersilahkan barangnya untuk dijual kembali. Jadi jangan jangan khawatir ya, jangan khawatir buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, status barang ini seperti apa, apakah kita ini sudah diizinkan untuk menjualkan kembali atau belum. Nah, tenang saja teman-teman. Jadi Bandros sebagai pemilik platform itu sudah
membuat akad ke semua vendor bahwa barang ini boleh dijualkan kembali ya dengan beberapa ketentuan. Di antaranya tidak boleh menjual harga di bawah harga jual gitu kan. Nah, itu adalah salah satu akad yang kami jalin ke vendor-vendor. Nah, begitu juga kami share ke teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman ini sudah berhak ya ketika teman-teman mendaftar dan membayar registrasi atau membayar biaya sewa platform, teman-teman itu sudah berhak dan sudah menjadi wali nih, menjadi wakil penjualan atau wakil pemasaran dari vendor-vendor yang ada di Bandros. Jadi seperti itu. Jadi clear ya teman-teman. Jadi di sini kami bukan sekedar membuat atau menarik biaya pendaftaran, tapi memang semua aplikasi yang ada di Bandros, semua resource yang ada di Bandros itu butuh biaya server gitu. Kemudian kita juga ada developer, kemudian kita ada tim packing, tim gudang, bahkan kita tuh ada kurir juga gitu kan. Jadi semua itu adalah termasuk dari biaya-biaya yang teman-teman bayarkan. Dan insya Allah kita juga memikirkan biaya-biayanya itu sudah termasuk murah ya. Misalkan 1 tahun 190.000 ya per hari, anggap aja mungkin, atau per bulan mungkin cuma sekitar berapa ribu gitu kan. Jadi mudah-mudahan insya Allah teman-teman juga harus rela ya, dan dengan biaya yang sudah kami terapkan gitu. Nah, ini adalah masalah dan peluang. Kemudian ya, ini adalah sebuah platform e-commerce yang mempertemukan produsen yang memiliki produk tapi tidak memiliki tim pemasaran dengan pebisnis online ya, terutama dropshipper, reseller yang bisa memasarkan tapi tidak memiliki produk. Nah, ini platform Bandros adalah sebuah e-commerce agregator mempertemukan produsen dengan reseller kayak gitu. Nah, jadi Bandros itu ya saat ini menjual hanya produk Indonesia teman-teman. Jadi kita tuh nggak ada produk KW. Jadi teman-teman jangan berharap di Bandros itu ada produk-produk luar negeri ya, produk-produk branded luar yang ada di Bandros. Kami nggak menjual produk-produk luar karena salah satu misi kami adalah menjadikan produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu loh ya. Ini adalah visi Bandros ya, menjadi pemimpin e-commerce global dengan basis produk Indonesia tentunya. Kemudian menyediakan infrastruktur buat teman-teman UMKM di Indonesia, karena kami juga selama 5 tahun telah beberapa kali membantu teman-teman UMKM mendigitalkan, kemudian mensistemasi bisnisnya dan lain-lain, sehingga kami berusaha menjadi infrastruktur terutama teknologi untuk UMKM ya. Kemudian misi kami adalah diantaranya menjadikan produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kemudian juga menciptakan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia gitu. Karena teman-teman ini adalah calon-calon pengusaha, insya Allah amin, sukses di Indonesia gitu kan. Kemudian ya yang terakhir adalah meningkatkan kualitas produk atau UMKM, karena UMKM Indonesia ini sangat-sangat jauh dari kata sempurna ya, mungkin bisa saya bilang gitu. Makanya kami terus mengedukasi, dan yang ada di Bandros ini adalah UMKM yang insya Allah terpilih, yang sudah melalui proses kurasi ya, insya Allah ya. Kemudian kami juga sudah melaksanakan roadshow di lebih dari 50 kota ya. Kami sudah 3 tahun bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, atau sekarang bisa disebut Baparekraf ya, badan atau Kemenparekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ya. Jadi kita udah 50 kota. Insya Allah di tahun 2020 juga kita akan keliling lagi ke seluruh Indonesia untuk mengedukasi teman-teman UMKM. Nah, waktu itu kami diundang juga diskusi dengan Menteri Perdagangan Indonesia ya. Jadi alhamdulillah kami sudah dipercaya untuk mengedukasi teman-teman UMKM di Indonesia, dan ini adalah statistik yang ada di Bandros. Oke, sekarang ada lebih dari 20.000 produk ya ternyata teman-teman. Sekarang sudah lebih dari 66.000 ya pengguna ya, kalau per data 2020 ya, sudah lebih dari 1 juta transaksi, sudah lebih dari 2 juta produk dikirim di Indonesia. Dan saat ini ada 300 lebih brand lokal yang sudah kami jalin kerjasamanya. Oke, kami juga beberapa kali menjuarai ya kontes. Kemudian ini kami juga membuat aplikasi mobile yang teman-teman bisa download di Google Play ya. Sekarang teman-teman kalau punya Android
silakan buka Play Store-nya, teman-teman cari Bandros, silakan download, oke? Jadi wajib mendownload aplikasi ini buat teman-teman reseller. Oke. Kemudian sini juga kita punya websitenya. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan laptop atau PC, nah kami juga menyediakan website buat teman-teman akses ya. Nah, bagaimana proses bisnis yang ada di Bandros ya? Kita ada dua proses bisnis. Yang pertama adalah dropship dan reseller. Nah, kalau dropship ini flow-nya seperti ini. Jadi ini adalah konsumen. Jadi teman-teman ini istilahnya mengupload produk, entah itu di WhatsApp, entah itu di marketplace ya. Jadi teman-teman ngupload nih di tokonya ini teman-teman. Kemudian ada yang order konsumen. Konsumen ini order ya ke member Bandros. Kemudian member Bandros order ke Bandros ya. Nah, setelah itu Bandros akan mengirimkan produk langsung ke konsumen. Jadi produk ini enggak dipegang oleh teman-teman dulu. Jadi ini adalah konsep dropship. Nah, teman-teman di sini ya tinggal upload produk ya dan sudah menjadi walinya atau wakil dari atau istilahnya freelancer pemasaran lah ya dari para vendor-vendor tersebut. Jadi teman-teman ketika di sini ada produk hijab, ada produk apa lagi ya, ada jaket, sepatu dan lain-lain. Nah, di sini ada konsumen yang order. Nah, teman-teman kalau ada order langsung order ke Bandros misalkan. Hey Bandros nih, saya ada order nih, tolong ya kirimkan ke konsumen saya. Nah, akhirnya Bandros menyiapkan produk, kemudian mengirimkan produk ke konsumen. Jadi langsung ke konsumen. Ini adalah konsep dropship. Nah, yang kedua adalah konsep reseller ya. Jadi si vendor ini kan menjualkan produk melalui Bandros ya. Bandros nanti istilahnya reseller order ke Bandros gitu ya. Kemudian Bandros nanti mendistribusikan ke reseller. Jadi misalkan teman-teman tuh pengen nyetok ya. Misalkan nyetok snack deh. Saya nyetok snack 2 dus, nyetok baju koko 1 lusin, 2 lusin. Nah, kemudian ke teman-teman ini punya stokis ya, punya stok. Kemudian teman-teman istilahnya memasarkan ke konsumen. Kalau reseller itu bedanya di sini. Teman-teman tuh memegang stok dan teman-teman itu memiliki akses stok. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih flow ordernya seperti ini. Konsumen order ke member Bandros ya. Misalkan teman-teman jual 100.000, kemudian teman-teman itu order ke Bandrosnya cuma 80.000, kemudian Bandros mengirimkan langsung ke konsumen. Jadi nggak mengirimkan ke member Bandros, tapi mengirimkan langsung ke konsumen. Ini adalah konsep dropship. Nah, ini juga ada proses distribusi vendor Bandros. Jadi vendor Bandros itu terbagi dari dua. Jadi ada vendor-vendor Bandros yang di luar dari fulfillment-nya Bandros, ada juga yang ada di dalam fulfillment Bandros. Jadi vendornya terbagi dua. Kalau kita biasa sebut, itu yang pertama ada vendor pick up, ada vendor fulfill ya, vendor yang ada di gudang Bandros. Kemudian Bandros memaking dan lain-lain untuk dikirimkan ke konsumen. Jadi seperti itu. Jadi vendor-vendor yang di sini ya, vendor-vendor pick up ya kita biasa sebut itu adalah stok barangnya ada di vendor tersebut. Jadi kita cuman menarik data stok yang ada di gudang-gudang vendor ini yang bisa dikonsumsi oleh member-member Bandros. Jadi kita hanya menampilkan stok-stok ya, kita sudah integrasi dengan sistem yang ada di gudang vendor-vendor. Nah, ada juga vendor-vendor yang ada di dalam gudangnya Bandros. Nah, ini adalah stok-stok yang kita kelola sendiri. Biasanya ini adalah vendor-vendor yang jauh, misalkan dari Jawa Timur, dari Jakarta. Nah, ini biasanya disimpan di fulfillment centernya Bandros yang ada di Bandung, seperti itu. Nah, fasilitas apa sih yang ada di Bandros? Nah, teman-teman ketika udah menjadi member Bandros nih, ya teman-teman akan mendapatkan katalog digital. Jadi ketika teman-teman login, di situ udah banyak produk yang bisa teman-teman pilih, teman-teman bisa downloadin dan bisa langsung share. Ya, di situ juga udah ada informasinya, harga membernya berapa, kemudian harga jualnya berapa, dan potensi profitnya itu ada berapa, itu udah jelas semua. Jadi teman-teman buat yang baru mulai itu sebenarnya follow-nya udah tinggal login aja, tinggal login atau download aplikasi Bandros. Di situ pilih produk yang teman-teman inginkan, kemudian lalu share ya, jual. Nah, di situ ketika ada orderan
teman-teman tinggal buka lagi aplikasi Bandros terus order gitu. Kemudian di sini juga kita punya sistem deposit. Ini di sistem deposit ini adalah opsional, jadi teman-teman nggak harus deposit, tapi teman-teman bisa memanfaatkan fitur deposit ketika orderan teman-teman sudah banyak gitu loh. Jadi beberapa top member, bahkan hampir semua top member itu menggunakan sistem deposit. Jadi daripada saya check out satu-satu kemudian order transfer gitu, lebih baik saya menitipkan deposit misalkan 1 juta. Jadi langsung check out dan check out gitu kan. Nah, deposit maksimal yang ada di Bandros itu hanya 2 juta ya. Jadi teman-teman nggak bisa menitipkan uang deposit di atas 2 juta. Kemudian kami punya opsi kurir yang banyak ya. Jadi kurir ini kita ada kurir yang reguler, ada kurir yang cashless. Nah, buat teman-teman yang jualan online itu di marketplace kayak misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada, itu rata-rata sekarang udah cashless semua. Cashless itu artinya konsumen atau member Bandros itu tidak perlu membayarkan ongkos kirim ke Bandros. Jadi pihak marketplace dan ekspedisi yang mengatur itu semua. Jadi teman-teman itu cukup order tapi dengan tidak membayar ongkos kirim. Maka disebutlah cashless. Jadi yang cashless ini teman-teman diwajibkan untuk mengisi kode booking ketika check out. Jadi teman-teman ketika check out nih kan isi alamat, isi nomor penerima, nama penerima. Nah, di situ ada kode booking. Nah, kalau teman-teman ordernya dari marketplace itu istilahnya semuanya pasti ada kode bookingnya. Teman-teman isi kode bookingnya, upload kode bookingnya untuk mendapatkan istilahnya pilihan kurir yang cashless atau 0 rupiah seperti ini. Ongkos kirim 0 rupiah. Nah, 0 rupiah ini bukannya gratis, tapi memang konsumen yang udah order di marketplace itu sudah bayar, tapi bayarnya ke marketplace gitu loh. Nanti si JNE atau si cepat ini tuh dapat uangnya dari mana? Yaitu dikirim langsung dari si marketplace gitu, bukan kita yang membayar ke si cepat atau JNE dan ekspedisi lainnya. Nah, itu jadi ya kita banyak banget kurirnya, terutama yang cashless. Kita ada istilahnya Ninja, ada Lex juga, Lazada Express, kemudian ada JNT, JNE, Pexel, dan lain-lainnya. Banyak banget di sini. Teman-teman bisa coba-coba ya. Jadi silahkan teman-teman, nggak harus ada order di Bandros. Teman-teman bisa coba-coba order aja, simulasi order, input asal-asalan. Selama teman-teman nggak bayar, teman-teman nggak akan kita minta bayar gitu kan. Kemudian sini ada fitur white label dropship. Ini adalah contohnya ketika teman-teman order di Bandros itu pengirimnya atas nama teman-teman semua. Jadi nggak atas nama Bandros, dan di sini pun nggak ada embel-embel, nggak ada kata-kata Bandros. Jadi ini aman. Nah, teman-teman bisa upload logo. Biasanya kalau ada logo, nah di sini adalah logonya teman-teman semua gitu. Ini adalah white label dropship. Kemudian kita punya fitur SMS dan WhatsApp resi juga. Ketika teman-teman order, kemudian barang itu sudah dikirim, itu otomatis kita akan mengirimkan WhatsApp atau SMS resi. Nah, makanya sekarang buat teman-teman yang sudah daftar ya, teman-teman wajib update nomor WhatsApp dan SMS-nya supaya kita bisa menghubungi teman-teman dengan baik ya. Jadi disarankan sih nomor WhatsApp ya. Dan teman-teman juga tolong update emailnya juga, karena kita juga sering banget mengirimkan email pemberitahuan, pengumuman dan lain-lain ya. Ketika ada promo juga kita akan mengirimnya ke email ya. Kemudian kita juga ada photo packing yang teman-teman bisa dapatkan di aplikasi Bandros. Jadi ketika teman-teman order itu di halaman detail order, nanti ketika udah order, nanti kan ada halaman history order tuh di website atau aplikasi Bandros. Nanti ketika udah di packing kita tuh selalu foto. Nah, ini menjadi fitur favoritnya para member Bandros. Jadi sebelum barang itu dikirim kita tuh udah foto dulu. Nah, ini menjadi bukti pengiriman buat ke konsumennya member Bandros gitu loh. Jadi kayak misalkan teman-teman pasti suatu saat ditanya gitu kan sama customer, kau udah dikirim apa belum gitu kan, tapi teman-teman belum dapat resinya. Nah, kita tuh udah di foto packingnya, jadi teman-teman bisa download foto packingnya tersebut, bisa share ke konsumennya gitu loh. Ini kak udah dikirim tapi resinya sedang proses penginputkan oleh
tim ekspedisi misalkan. Jadi gitu. Ini adalah photo packing ada di detail order atau di story ordernya teman-teman. Oke. Kemudian Bandros juga bisa dijadikan pick up pointnya member Bandros di marketplace ya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan Bandros. Jadi kalau misalkan mungkin layanan-layanan dropship dan reseller yang lain itu nggak bisa di alamatnya nggak bisa dijadikan pick up point, tapi kalau Bandros itu bisa dijadikan pick up point sehingga teman-teman bisa membuat satu toko online tapi bisa menjual banyak produk. Yang dulu teman-teman misalkan jual di marketplace, punya toko A ini khusus sepatu dari supplier A, kemudian teman-teman punya toko lagi nih, toko yang kedua, toko B dari supplier B gitu kan, yang misalkan jual sepatu. Nah itu kita nggak kayak gitu, kita bisa cukup satu toko aja tapi bisa menjual semua produk seperti itu. Oke teman-teman, sekian video perkenalan Bandros. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat juga setelah bergabung di Bandros, mendapatkan banyak ilmu dan mendapatkan tentunya penghasilan tambahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.